Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini aktivitas aku di pagi hari. Jadi ini aku mau bikin sarapan buat adik Gina. Tadi adik Gina minta bikinin sereal ya yang dikasih susu. Jadi ini aku mau panasin air terlebih dahulu. Nah, untuk sarapan pagi ini tadi Pak suami udah beli lontong yang kuah kuning sama nasi uduk, karena kan seleranya beda-beda ya. Kalau aku sama Adek Gina itu makan lontong yang berkuah tadi, tapi kalau Kakak Gali itu makan nasi uduk. Cuman ini Adek Gina minta bikinin lagi sereal sama susu katanya karena masih lapar. Terus juga tadi makan lontongnya nggak begitu habis ya. Dan hari ini itu Adek Gina udah mulai les lagi, tapi untuk sekolahnya masih libur. Jadi untuk sekolahnya Adek Gina masuk tanggal 20. Kalau Kakak Gali insya Allah sekitar tanggal 17-an ya udah mulai MPLS. Untuk sementara ini jadwal les Adek Gina itu aku pindahin jam 10 karena aku belum tahu ya nanti masih bisa nggak ngatur waktunya, karena jam sekolah Adek Gina itu ganti jadi masuk siang sekitar jam 1-an. Dan mau tidak mau jadwal mengajinya juga harus pindah ya. Kalau biasanya kan siang sekitar jam setengah 2. Jadi ini harus aku pindahin di pagi hari. Nah, tapi untuk jadwal pulang mengaji sama les lagi itu mepet banget ya. Karena masuk les itu jam 10, sementara pulang ngajinya jam 10. Untuk saat ini sih masih aman ya, tapi nanti sekitar tanggal 17-an aku nggak tahu ya gimana ngatur waktunya, cuman nanti aku diskusikan lagi mungkin sama guru ngajinya. Kalau memang nggak bisa ya terpaksa ya, salah satunya itu harus pindah, misalnya lesnya mungkin pindah di tempat lain. Nah, kalau untuk Kakak Gali itu tetap ya masuk pagi seperti biasa. Oke, ngomong-ngomong, nah ini aku lanjut nyapu-nyapu dapur sambil nunggu air yang aku masak tadi mendidih. Dan ini juga aku sambil nyambi nyuci pakaian ya, makanya itu volume backsoundnya agak aku perkecil karena suara mesin cuci itu lumayan berisik. Nah, aku nyapunya langsung ke samping rumah dan biasanya aku lanjutin nyapu area garasi ini. Karena area garasi ini paling cepat kotor ya, bekas tanah dari ban kendaraan. Nah, ini aku baru nyapu area rumah sebelah kiri ya, tapi untuk yang sebelah kanan nanti aja. Karena setelah ini aku mau ngejemur pakaian dulu. Tadi kan itu aku di belakang habis ngiling pakaian di mesin cuci. Mumpung sekarang itu cuacanya lagi cerah ya, karena udah beberapa hari ini di sini itu cuacanya nggak menentu. Kadang pagi-pagi itu tiba-tiba hujan sebentar, kemudian terang lagi, nanti sorenya gitu lagi ya. Jadi hujannya itu berulang-ulang dan nggak lama gitu. Nah, sebetulnya habis nyapu ini itu aku lanjut nyuci pakaian di belakang, cuman memang gak aku videoin ya. Jadi aku ambil endingnya aja, pakaian udah tercuci semua. Sekarang waktunya aku buat ngejemur pakaian. Sekarang jam udah menunjukkan pukul 8 kurang 15 menit dan ini aku buka dulu pintu ruang tamu ya. Dan lanjut habis ini aku mau ngejemur pakaian yang udah bisa aku cuci tadi. Tapi karena ngeliat ada toples di atas meja tamu ini udah pada kosong. Jadi ini sekalianlah aku bawa ke belakang ya. Biar nanti nggak kelupaan buat nyucinya. Nah, ngomong-ngomong ini jemurannya udah aku angkat. Dan memang jemurannya seperti biasa ya, banyak. Karena memang kayaknya aku udah 2 hari nggak jemur. Kemarin itu kan bawaannya hujan ya dari pagi, kemudian siang juga sampai sore. Walaupun sebetulnya di area jemur ini itu ada atapnya, cuman karena hujannya itu sering ke bawah angin gitu, jadi daripada nanti pakaiannya ini pada berjatuhan ya udah deh aku tunda aja ngejemurnya. Lagi pula kalau dijemur kalau cuacanya hujan tetap ya bakalan gak kering juga. Nah, habis jemur pakaian ini, aku mau lanjut masak karena sekitar jam 10-an itu aku mau nganter adik Gina berangkat les.
Untuk sayuran sama protein hewani dan protein nabatinya tadi pagi itu udah beli dengan tetangga dekat rumah. Karena tetangga kan jualan sayur juga keliling, tapi aku jarang beli karena kan kelilingnya itu pagi banget ya. Jadi aku belum keluar rumah gitu. Mereka udah berangkat jualan. Tadi itu sempat beli ikan patin, kemudian beli tempe dan tahu, beli juga sayur kangkung sama sayur katu, sama ada beli bawang merah yang kantongan kecil gitu ya, nggak nyampe seperempat. Oke, nah ini aku udah di dapur, udah aktivitas, dan itu juga tadi aku udah bikin bumbu pindang ikan patinnya. Cuman bumbu pindangnya seperti biasa ya, aku nggak pakai cabai, jadi warnanya nggak merah. Enakan itu memang pindang itu yang warnanya merah agak kehitaman ya. Tapi tetap aku pakai terasi juga. Sengaja aku nggak pakai cabai seperti biasa supaya Dek Gina bisa makan pindang patinnya. Sebetulnya kadang pengen sih bikin pindang, baik pindang patin, pindang tulang, pindang ayam itu yang warna kuahnya itu merah agak kehitaman gitu ya. Kayak seger aja liatnya itu ya, bikin nafsu makan gitu. Tapi ya karena anak-anak juga mau makannya ya udah deh nanti cabenya itu ada di sambal aja. Nah, kalau aku bikin pindang itu sesuai resep ibu ya, jadi nggak pakai bawang putih, cuman pakai bawang merah aja. Karena kadang ada yang pernah aku lihat itu bumbu pindang patinnya itu pakai bawang putih, tapi kalau aku enggak ya. Tapi kalau bumbu-bumbu yang lain tetap pakai, kayak misalnya batang serai, lengkuas, kunyit itu pakai semua. Terasi sama asam jawa juga pakai. Nah, kalau kita misalnya nggak mau pakai asam jawa bisa diganti dengan tomat. Cuman ini aku pakai asam jawa aja ya. Oke lanjut, nah itu tadi aku habis motong-motongin tempe yang juga beli ya dengan tetangga tadi. Beli tempenya tadi 2 papan, satunya itu masih aku simpen di kulkas, satunya buat digoreng hari ini. Nah ini aku lagi mau ngedidihin air, jadi ceritanya ini aku lagi mau ngungkep tempe yang udah aku potong-potong tadi. Bumbu ungkepnya ini aku pakai bumbu racik aja ya, supaya lebih cepat, lebih gampang gitu. Nah ini aku tinggal nunggu airnya mendidih, bahkan sampai menyusut gitu ya, supaya bisa ngeresep ke dalam tempenya. Nah ini kuah pindangnya udah mendidih, jadi memang sengaja tadi aku isi dengan perbumbuan sambil ditambah dengan air sedikit ya. Dan ini ikannya udah setengah matang gitu, baru kemudian aku tambahin dengan air lagi. Nah ini aku sampai kelupaan masukin batang serainya, jadi ini mau aku geprek dulu di lumpang batu ini. Itu juga batang serainya cuman sisanya segitu ya, ada di kulkas, tapi untung masih ada. Tadi juga udah aku masukin daun salam. Dan sekarang itu aku masukin sedikit gula pasir sama sedikit garam. Lagi pula nanti sekitar jam 11-an aku rencananya mau ke minimarket terdekat rumah karena udah banyak kebutuhan pokok yang pada habis ya. Oke lanjut, nah pindangnya udah mateng, jadi sekarang waktunya aku buat goreng-goreng ya. Ini pertama kali aku goreng kerupuk aja dulu, jadi nanti minyak sisa goreng kerupuk ini baru aku lanjutin buat goreng tempe sama goreng sosis. Nah kerupuk ikan ini kemarin aku beli di pasar, harganya seperempat kilonya itu kalau enggak 15.000 12.000 ya, lupa aku. Nah ternyata enak banget kerupuknya ini, nggak nyesel aku beli di sana. Mungkin next kalau udah habis kerupuk mentahnya ini aku bakal beli di sana lagi. Nah menurut aku kerupuk itu kadang bikin kita nafsu buat makan nasi ya.
Tapi kadang aku bosan juga kalau misalnya beli kerupuk yang udah jadi gitu ya, yang udah kegoreng. Kadang belinya itu kan kemplang ikan belida itu ya, yang ciri khas dari Sumatera Selatan. Cuman lama-kelamaan kadang bosen. Kalau setiap pagi sih biasanya makan kerupuk yang tepinya warna-warni gitu ya, karena kan suka beli nasi uduk sama lontong gitu, biasanya kan dapat kerupuknya. Nah itu kerupuknya aku taruh di piring aja dulu, jadi nunggu dingin karena ini mau aku masukkan ke dalam toples plastik. Biasanya kan aku masukin ke dalam toples kaca kalau untuk kerupuk, tapi karena aku gorengnya ini enggak terlalu banyak dan toples kaca kepunyaan aku itu ukurannya besar ya. Jadi aku masukin aja toples kecil. Oke lanjut, nah habis goreng kerupuk, ini aku lanjut goreng tempe yang udah tadi diungkep ya. Biasanya kan tempe itu aku goreng tepung gitu ya, karena anak-anak suka. Tapi karena kemarin pas keponakan datang ke rumah itu diungkep dengan bumbu racik kayak gini tuh rasanya udah enak. Jadi ini aku coba lagi ya. Nah sambil goreng tempe ini, itu pas nunggu mateng tempenya, aku itu nyambi motekin sayuran ya. Tadi kan beli katu sama beli sayur kangkung. Jadi ini mau aku potelin dulu dan aku masukin ke dalam wadah food container. Karena kalau sayur katu itu nggak langsung kita potelin gini, itu biasanya rontok sendiri ya karena kering dan layu gitu. Jadi mendingan kita pretelin aja dulu dan kita simpan dalam wadah food container. Nah untuk sayur kangkungnya ini sama ya, aku potelin juga dan akarnya udah aku buangin gitu, cuman nggak aku ambil videonya. Nah ini udah selesai aku motelin sayurnya, jadi mau aku langsung masukin ke dalam kulkas. Lanjut, kerupuk yang tadi aku goreng itu keadaannya kan udah dingin, jadi langsung mau aku masukin ke dalam toples supaya nggak ngelempem. Dan untuk tempe gorengnya juga udah pada mateng semua ya. Jadi ini aku udah ganti goreng sosis Kenzler. Kebetulan kakak Gali sama Dek Gina request sosisnya. Aku goreng 2 aja buat sosisnya. Karena hari ini itu menu buat proteinnya itu udah lengkap ya. Udah ada ikan patin yang dipindang tadi. Udah ada tempe, udah ada sosis juga. Nah alhamdulillah ini sosisnya tadi udah mateng. Dan lanjut terakhir aku mau bikin sambal. Aku mau bikin sambal terasi mentah aja, tapi untuk cabai sama tomatnya ini agak sekilas aku goreng gitu ya. Ini minyak bekas tadi aku goreng tempe sama sosis. Kalau bikin sambal itu biasanya cuman 1 buah tomat aja yang aku pakai ya, itu pun udah banyak kok. Dan cabai yang digunakan juga cabai rawit merah yang pedes banget itu, paling aku gunain 4 atau 5 biji. Alhamdulillah akhirnya selesai juga masak menu makan siang buat hari ini. Menu masakan sederhana ya, masakan rumahan, cuman bikin nasi cepat habis ya, karena ada sambal terasinya. Nah kiranya masak menu buat makan siang kali ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.